Nasib kita sama. Rere dengan sigap memegang tangan Juna ketika Juna ingin melangkah pergi dan langsung melontarkan pertanyaannya. Rere. Riri berteriak mendengar apa yang baru saja ditanyakan oleh Rere. Maafkan aku Riri, tapi aku harus menanyakan ini semua pada Juna. Kau harus mendapatkan kepastian darinya. Apakah dia memang mencintaimu atau tidak? Aku tidak bisa terima kalau dia sudah tahu perasaanmu, tapi hanya diam saja. Dan aku juga ingin tahu apa tanggapannya dengan pertanyaanku tadi. Aku tidak ingin kau digantung, dan aku juga tidak ingin kau terpaksa menikah padahal kau tidak mencintai orang itu. Celetuk Rere tidak kalah kerasnya dengan suara Riri. Aku sudah katakan padamu, kalau aku akan menikah dengannya sesuai dengan keinginan Eyang Rianti. Jawab Riri sudah hampir menangis. Aku tidak ikhlas kau menikah dengannya. Kamu tidak mencintainya. Aku ingin kau bahagia, Riri. Aku tidak ingin kau terpaksa hidup seumur hidupmu dengan orang yang tidak kau cintai. Jawab Rere yang juga sudah hampir menangis. Riri tidak peduli dengan pertanyaan Rere. Dia langsung masuk ke dalam rumah tanpa menunggu lagi jawaban dari Juna. Matanya sudah basah dengan air mata. Dan langsung menuju ke lantai 2 langsung ke kamar tidurnya. Rere menghela nafas kasar sambil mengusap bening di matanya juga dan Rere sudah melepaskan tangan Juna. Permisi Nyonya Muda Rere. Juna ingin melangkah pergi, tapi suara Rere menahannya. Juna, kenapa kau tidak menjawab pertanyaanku? Karena menurut saya, pilihan Nyonya Rianti adalah yang terbaik untuk Nona Muda Riri. Juna menunduk dan langsung pergi meninggalkan Riri yang masih berdiri di depan pintu. Entah kenapa, aku yakin kalau kau juga mencintai adikku Juna. Tapi kenapa kau tidak mau mengatakan kalau kau mencintai adikku juga? Apa yang membuatmu tidak ingin mengatakan itu? Apa karena kamu berpikir bahwa kau tidak sederajat dengan kami? Apa kau akan membiarkan adikku menikah dengan orang lain yang tidak dicintainya? Dan kalian akan membunuh cinta kalian sendiri? Celetuk Rere di dalam hatinya yang belum sempat diucapkan kepada Juna dan Riri. Sebetulnya, Rere ingin sekali mengatakan hal itu di hadapan Juna dan Riri. Tapi sayangnya, Riri sudah terbawa emosi dan langsung masuk ke dalam kamar. Rere akhirnya masuk ke dalam kamarnya masih dengan menggendong Angel, membiarkan Juna yang sedang menstarter mobilnya keluar dari rumah Radit. Jadi dia sekarang sudah dijodohkan dengan seseorang. Jadi sebentar lagi, dia akan menikah. Tapi dia terlihat tidak bahagia. Apa yang harus aku lakukan? Apa aku harus mengatakan perasaanku yang sebenarnya? Tentu saja kalau aku mengatakannya, tentu menyakiti keluarga Prayoga. Eyang Rianti sangat menginginkan cucunya berjodoh dengan laki-laki itu. Dan kalau aku mengatakan perasaanku, maka aku akan menyakiti keluarga Prayoga, dan ini akan sangat memalukan bagi ayahku. Tapi kalau aku tidak mengatakannya, bagaimana nasib Riri? Apa yang harus aku lakukan sekarang? Juna bingung sendiri memikirkan masalah percintaannya. Masalah pekerjaannya sudah sangat rumit, dan masalah pribadi Rasya juga menambah rumit pada beban hidupnya. Kini ditambah lagi beban cintanya sendiri yang menambah rumit semua dalam hatinya. Juna tidak tahu harus melakukan apa. Untuk beberapa saat, dia hanya diam dengan tangannya memegang setir mobil hingga akhirnya dia mengumpulkan energinya lagi dan bergerak menuju ke tempat di mana Rasya sekarang berada. Untuk sementara, kau tidak perlu memikirkan beban di perusahaan. Aku akan mengambil alih perusahaan beberapa waktu ke depan. Kalau hanya harus mengurus Rasya supaya dia bisa kembali bekerja seperti biasa dan bisa menetralkan perasaannya lagi walaupun aku tahu itu akan sangat berat untuknya. Tapi ini semua adalah kesalahan yang dibuat, sehingga dia harus bertanggung jawab pada dirinya sendiri.
Kata-kata Radit yang masih terngiang-ngiang di pikiran Juna. Radit memang memanggil Juna tadi setelah Juna mengatakan bahwa dia sudah menemukan di mana Lucky berada. Tapi Juna juga memberitahu kepada Radit bahwa Lucky sudah pergi dari tempat itu pagi-pagi dan dia kesulitan mengurus Rasya. Radit juga meminta Juna untuk hadir ke dalam persidangan sebagai saksi bersama Sandi. Dan mereka sedang berusaha untuk tidak menghadirkan Rasya di dalam persidangan. Karena kondisi fisik Rasya dan psikisnya yang tentu saja tidak bagus kali ini. Juna, apa ada yang ingin kau katakan tentang anakku Riri? Kalimat pertanyaan lainnya yang dilontarkan oleh Radit saat dia sedang berada di ruang kerja Radit juga cukup mengganggu Juna. Walaupun dirinya menggelengkan kepala menandakan bahwa tidak ada yang ingin disampaikannya tentang Riri, Radit tetap mencecarnya. Hingga akhirnya, Juna menceritakan semua pengalamannya saat membantu Riri menandatangani kontrak, membuat Radit sedikit percaya kalau hubungan antara Juna dan dirinya hanya sebatas membantu tanda tangan kontrak. Sepertinya Tuan Raditya juga curiga kalau aku sudah memiliki hubungan lain dengan Riri. Tapi dari mana Tuan Raditya tahu? Apa dia memata-matai? Karena aku kenal semua ajudannya, dan tidak ada yang melakukan itu padaku ataupun Riri. Tidak mungkin ada seorang pun tahu tentang perasaanku, karena aku tidak pernah menceritakan apapun yang aku rasakan kepada Riri ataupun kepada orang lain. Jadi kalau kebocoran dariku, rasanya itu suatu hal yang mustahil. Geram Juna di dalam hatinya yang masih bingung dan penasaran dari mana Radit tahu dan curiga tentang perasaan Riri kepadanya. Juna, sebenarnya ada masalah apa kau dengan nona muda Riri? Sampai Tuan Raditya bertanya seperti itu padamu. Apa kau menyembunyikan sesuatu dariku? Tanya Sandi ketika Juna dan Sandi sudah keluar dari ruang kerja Radit. Pertanyaan ini sebenarnya bukan hanya sebatas pertanyaan, tapi sudah penghakiman dari Sandi kepada Juna. Dan dengan berusaha senatural mungkin, Juna mengatakan bahwa dirinya tidak ada hubungan apapun dengan Riri, kecuali sebatas membantu masalah penandatanganan kontrak. Aku sudah mengatakan seperti yang aku katakan pada Tuan Raditya kepada ayahku. Tapi sepertinya, ayahku tidak percaya padaku. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Kenapa masalah ini jadi pelik sekali? Gumam Juna di dalam hatinya yang sadar bahwa Sandi tidak akan melepaskannya dengan mudah. Walaupun sudah memberikan penjelasan semua secara rinci kepada Sandi, tapi tetap saja, dari raut wajah Sandi terlihat bahwa dia sangat curiga kepada Juna. Dan ini sudah sangat terbaca oleh Juna dari tatapan Sandi. Walaupun Sandi mengangguk dan tersenyum pada Juna, yang menandakan kalau dirinya percaya pada Juna. Itu semua palsu. Juna menghela nafas dan mencoba menguatkan dirinya. Juna menyetir mobil dengan perasaan galau. Beberapa kali dirinya sempat fokus dengan kendaraannya dan hampir terselip menabrak atau ditabrak. Juna mencoba untuk berkonsentrasi, tapi pernyataan dari Riri terus saja terngiang-ngiang di pikirannya. Aku sudah katakan padamu, kalau aku akan menikah dengannya sesuai dengan keinginan Eyang Rianti. Kata-kata itu terus saja terulang dan terngiang dalam ingatan Juna yang membuat dirinya semakin tidak fokus, dan akhirnya membuat Juna memilih berhenti dulu di bahu jalan, meminum air dan memakan yang tadi diberikan oleh Riri kepadanya. Seandainya aku mengatakan padamu kalau aku mencintaimu dan aku mau kau menjadi istriku, apa kau sanggup untuk hidup menderita denganku? Karena aku tidak memiliki kekayaan sebanyak ayahmu, dan aku hanyalah pemuda biasa saja yang tidak memiliki kemewahan berlebih. Aku tidak tahu apakah kau sanggup menjadi istri seorang ajudan. Apakah kau berani menanggung malu di keluargamu karena suamimu hanya seorang ajudan? Apakah kau sanggup menerima respon negatif dari seluruh anggota keluargamu karena pilihanmu ini? Hela Juna di dalam hatinya yang sangat semakin teriris-iris karena mengulang-ulang kabar pernikahan Riri yang sudah ditentukan oleh Eyang Rianti.
Juna dengan pikirannya sudah tidak bisa dikontrol olehnya. Apa yang harus aku lakukan sekarang untuk memperbaiki pola pikirku? Aku tidak bisa selamanya terus memikirkannya. Nasib Juna malam itu tidak berbeda dengan nasib Rasya. Dua-duanya bermasalah dengan pasangan masing-masing dan masih belum memiliki titik temu. Lucky sudah meninggalkan Jakarta menuju Yogyakarta. Rasya masih menunggu di dalam apartemen Lucky dan Juna masih berada di pinggir jalan meratapi hidupnya. Begitupun Riri yang hanya menangis di dalam kamar, tak tahu harus melakukan apa.